Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat yang mulia berkah ini kita bersyukur betul hadir di tempat kita yang sangat-sangat mulia ini untuk membuktikan diri kita sebagai hamba yang setianya, untuk membuktikan diri sebagai orang yang betul-betul memohon ridhanya, sehingga tidak pernah kita mengeluh sedikit pun dan tidak pernah merasa menyesal sedikit pun. Bahkan hati kita mudah-mudahan sudah tergantung pada masjid yang kita cintai ini. Karena itu marilah kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merangkul, menggenggam, memeluk dan tidak akan melepaskan kita lagi di dalam genggamannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang senantiasa kita dambakan terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana agar hati kita ini terpaut dan tidak pernah lepas sedikit pun terhadapnya. Dan untuk itu kita perlukan media perantara untuk itu. Tidak bisa hanya keinginan, tidak cukup hanya dengan kemauan. Tanpa usaha untuk itu, maka tidak mungkin kita akan bisa memperoleh apa yang senantiasa dirindukan, diharapkan, diimajinasikan itu. Karena itulah pada malam ini kita hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf hari Senin kemarin saya berusaha untuk mengejar, tapi ternyata delay pesawatnya 3 jam dari Cina. Nah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya, karena di daerah yang saya kunjungi itu meskipun tidak pernah menyebut kata-kata Tuhan, meskipun juga tidak pernah menyebut kata-kata religion atau agama, tetapi ada hal yang menarik untuk saya pribadi mungkin. Dia supplier chips, microchips, yang kamera di handphone Bapak Ibu itu dan di komputer, ya prosesor atau organ-organ komputer dan handphone. Produsen terbesar di dunia dari situ katanya Samsung dan handphone lain di pabrik. Luas sekali daerahnya Bapak Ibu sekalian. Karyawannya itu 2.300, tapi yang menarik untuk saya gambarkan, saya belum bawa fotonya. Pertama, dindingnya tidak ada yang polos, berisi semuanya dengan pamflet yang kata-kata hikmah, seperti yang pernah kita bahas pada hari Seninan itu. Kata-kata mutiara termasuk juga dari hadis Nabi, dari ayat, dari Bible, segala macam. Kemudian 2.300 orang dengan hamparan kantor
sedemikian luas, tidak satu pun tidak menggunakan cleaning service. Tetapi kesadaran masing-masing karyawannya itu, termasuk mulai pimpinannya, yang membersihkan kamar kecil klosetnya sendiri. Tidak ada selembar kertas daun yang berseliweran di jalan, di lorong-lorong. Semua mengkilap dan semuanya hijau. Di pinggir-pinggirnya itu ada pot-pot yang hijau, bukan pot bunga buatan, tetapi itu bunga hidup, kembang hidup, walaupun masih musim dingin di situ. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kami diterima di samping kamarnya itu, kamar maka di ruang kantinnya, 2000 sekian orang makan, tidak kedengaran ada bunyi sendok atau bunyi piring sedikit pun. Saya pikir kapan makannya ini, kami diterima jam 11 sampai jam 2. Sudah makan Pak katanya. Kapan nggak kedengaran ada suara? Jadi sambil makan sambil berdoa. Tidak ada bunyi sendok, bunyi garpu pun kedengaran sama sekali. Kan itu cuma praktisi yang mengantarai kami. Dan tidak ada pelayan yang membersihkan, masing-masing membawa piringnya ke tempatnya, dia dicuci sendiri, rapi seperti semula. Subhanallah. Kalau kita 10 orang saja itu sudah kedengaran seperti apa. Itu 2000-an orang Bapak Ibu sekalian tidak kedengaran seperti karyawan malaikat. Iya. Setiap di antara mereka itu divideokan, itu karyawan itu mencuci kedua kaki kedua orang tuanya, termasuk menggunting kukunya, kasih sabun dan seterusnya. Dan air di wastafelnya itu tidak ada yang terbuang percuma. Langsung diolah, kita kan ada pengolahannya yang bahan-bahan mengandung kimia itu. Jadi wastafelnya itu sudah ada wastafel khusus itu, pembuangan airnya itu tidak boleh mubazir katanya. Dan itu harus pakai penapisnya itu. Bukan cuma kita katanya yang mau minum air jernih, bumi pun juga membutuhkan air jernih. Sehingga selokannya itu Bapak Ibu sekalian tidak ada sama sekali kotoran, bahkan di empang-empangnya di situ kelihatan ikan-ikannya itu. Nah, setiap karyawan menanam pohon dan di situ dia pelihara. Sepanjang jalan protokol itu bertanggung jawab perusahaan itu untuk menghijaukan dan sekaligus membersihkan jalanan protokol itu. Dan saya ragu, ini mungkin karena otoriternya Cina atau komunis dan seterusnya, macam-macam kecurigaan. Saya tanya keuntungan, jangan-jangan karena ini supaya karyawannya jangan demo Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata yang mendampingi kami orang nomor satunya perusahaan itu pemiliknya. Semakin banyak keuntungan, semakin sejahtera karyawan itu. Jadi profit sharing, persis seperti cara-cara syariah itu Bapak Ibu sekalian. Bukan yang kaya semakin kaya. Nah, semakin banyak ekspornya itu karena mensuplai seluruh dunia, maka karyawannya pun juga itu, termasuk asuransi segala macam. Ya. Begitu kita masuk, itu pakai bungkus sepatu kain itu. Jadi sehingga tidak ada sedikit pun debunya di tempat itu. Poin yang saya sampaikan dengan menyampaikan ini kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian, memang terkadang ada orang tidak pernah menyebut kata-kata Tuhan, God, atau agama, religion. Dia hanya menyebut ini tradisi leluhur kami, nenek moyang kami. Tetapi kok bisa seperti itu? Disiplin, tepat waktu, dan bahkan jam 4 seharusnya pulang,
Tapi mereka itu memanfaatkan waktunya untuk kerja sampai jam 6. Begitu cintanya terhadap pekerjaan mereka. Kita biasanya di kantor datang terlambat, pulang lebih awal gitu ya, tanpa merasa dosa sedikit pun. Yang menarik adalah setiap periode tertentu itu hadir anak-anaknya, orang tuanya di perusahaan itu, makan bareng. Terutama orang tua. Luar biasa penghargaannya. Kita di sini belum pernah mencuci kedua kaki orang tua kita setiap bulan dan menggunting kukunya kasih sabun. Di situ divideokan. Saya pikir karena kami hanya dari Indonesia seperti itu, tapi ternyata tamu-tamu yang lain juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bermimpi masjid kita di Sunda Kelapa ini bukan kantor, ini bukan pabrik, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita di masjid ini tanpa menggunakan cleaning service, tapi semua jamaah mulai dari imam sampai pada karyawan kita yang paling sederhana menganggap rumah ini rumah Tuhan, dan kita semuanya ikut bertanggung jawab. Tidak ada sedikit pun kotoran, masing-masing orang pegang lap di kantongnya masing-masing. Maka subhanallah, ini sufi banget mereka itu, padahal tidak pernah ikut kuliah tasawuf tuh. Kita dengarkan suara azan dulu. Kota yang saya tadi sebutkan itu adalah kota Suzhou ya. Suzhou itu kira-kira 40 km dari Shanghai, dan memang terkenal banyak sekali mendapatkan penghargaan internasional. Kalau kita terapkan di lingkungan keluarga kita masing-masing, subhanallah Bapak Ibu sekalian, jadi persis apa yang pernah kita bahas di dalam kajian tasawuf kita. Ada beberapa cara pendekatan kita kepada Tuhan. Ada pendekatan ma'rifah, masih ingat kan Bapak Ibu sekalian? Mereka pasti bukan pendekatan ma'rifah. Kemudian juga ada pendekatan lain, ya apalagi itu saya ingatkan kembali. Ya. Kemudian ada pendekatan karya. Karya itu Bapak Ibu sekalian, mungkin disitulah. Jadi pendekatannya itu berkarya dan luhur budi pekertinya. Maka itu kelihatan mereka puas dan kita pun puas. Sampai diantar ke pintu kendaraan. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali mengingatkan kita sesungguhnya mungkin ada hikmahnya kami mendapatkan undangan. Saya nggak tahu kok kenapa saya sendiri diundang oleh suatu organisasi itu untuk dapat mengunjungi Hong Kong ya, tempatnya Master Cingkung itu memang tokoh Buddha, tapi juga diminta ke tempat itu. Jadi mereka tidak menyebut agamanya apa. Saya yakin di situ juga ada Muslimnya, karena Cina itu kan jumlah besar umat Islam juga besar di situ itu. Nah, kita kembali kepada materi kita, pengajian tasawuf Bapak Ibu sekalian, yang sudah terlanjur disebut pengajian tasawuf malam Jumatan kita di sini. Walaupun sesungguhnya mungkin tidak tepat juga kalau ini diasosiasikan sebagai tasawuf dalam pengertian seperti yang selama ini kita fahami. Tasawuf itu seolah-olah lain daripada yang lain. Nah, mungkin apa yang kita maksudkan dengan pengajian tasawuf di Masjid Sunda Kelapa ini, itu paling tidak mungkin pengajian tasawuf plus ya. Tasawuf plus itu plusnya di mana Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak hanya untuk sampai pada tingkat learning dan thinking, tapi kita juga ingin sampai kepada tingkat yang shifting. Pernah kita bahas itu. Bukan hanya ingin tahu dan bukan hanya ingin merasakan, tapi kita ingin berubah. Iya kan?
Mungkin di tempat lain dia hanya ingin tahu. Itu filsafat. Di tempat lain lagi selain dia ingin tahu, dia juga ingin merasakan. Seperti praktisi meditasi. Tapi bagi kita di sini bukan hanya sekedar ingin tahu dan ingin merasakan, tapi juga ingin berubah. Ya, berubahnya shifting, berubah pada dirinya sendiri, orang lain juga melihat dirinya berubah, dan sampai kepada Tuhan pun juga melihatnya berubah. Dengan demikian, pengajian kita pada malam Jumatan ini, pertama, kalau Bapak Ibu meriwayat kembali apa yang pernah kita lakukan, saya ingin mengilustrasikan begini. Mungkin tasawuf plus. Iya. Tasawuf plus itu pertama adalah untuk mengingatkan kembali pengertian-pengertian universal meaning. Apa yang dimaksud dengan universal meaning itu? Makna-makna universal kosakata tertentu yang selama ini kita fahami, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, kita sering berbicara tentang ayat. Pengertian khususnya ayat itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kan Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata di mazhab Sunda Kelapa kita di sini, yang dimaksud ayat itu ternyata punya juga makna universal di samping makna lokalnya itu, makna khususnya. Ayat itu ternyata ialah tanda. Apapun yang kita saksikan dengan mata dan dengarkan dengan telinga, ternyata itu semuanya ayat. Ya kan? Ingat kembali apa yang pernah kita bahas di dalam pembahasan terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Sanurihin ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ya. Nanti. Jadi kami memperlihatkan, memaparkan ayat-ayat kami di dalam ufuk. Jadi salah satu fungsi pengajian tasawuf kita di sini mencari pengertian alternatif selain makna-makna lokal, sporadis, temporari, dan juga makna-makna fakultatif. Kita juga ingin membuka makna-makna universal. Oh, tadinya kita artikan ayat adalah ayat Al-Quran. Nah, sekarang ini kita di Sunda Kelapa ada ayat rupanya lebih dari itu, yaitu ayat-ayat kauniyah ini. Pohon ternyata itu juga ayat. Langit ternyata juga itu ayat. Nah, jadi dari makna lokal ke makna universal. Contoh lain, selama ini kan sederhana ya, kita artikan kitab, Alkitab, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu, itu kita artikan kalau kita mengatakan Alkitab itu sama dengan Al-Quran kan. Nah, tetapi kita di Sunda Kelapa ini lebih memperluas pengertian Alkitab itu, dan itu tidak salah. Kitab itu kan adalah bacaan. Nah, kita melihat langit, ternyata kitab juga, atau langit itu juga buku. Dari langit itu kita bisa melihat, kita bisa membaca, ya, awan di situ. Kalau hujannya kalau awannya putih seperti salju, sebentar lagi akan hujan itu. Kalau bintangnya seperti itu, bintang 7 itu lewat di atas kepala condong ke barat, itu berarti curah hujannya akan tinggi. Itu kan juga kitab yang harus dibaca. Kita membaca pohon. Pohon itu ternyata kitab juga. Karena dengan pohon itu kita bisa membaca. Oh,
Kalau menjelang musim salju, semua daun-daunnya kuning kalau kita di Eropa atau di Amerika itu. Kalau sudah hampir salju turun, itu semua daun-daun pohon itu, kecuali pohon tertentu ya, seperti daun pohon Natal itu ya, apa namanya itu? Cemara itu ya, tidak gugur. Nah itu kan Alkitab. Jadi sesuatu yang bisa kita baca. Nah inilah makna pengajian kita di sini, tasawuf di sini, memahami selain makna-makna khusus, kita juga ingin memperoleh makna universal. Iya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi atribut-atribut kosakata tertentu yang selama ini kita pahami secara awam, secara biasa-biasa, ternyata kita bisa memperoleh makna yang lebih luas dari itu. Ya, saya nggak tahu apakah ini disadari atau tidak Bapak Ibu sekalian. Ya, selama ini kita terkungkung di dalam sebuah pengertian khusus melulu, sehingga kalau ada pengertian lain yang kita dengar kaget kita dan kita katakan itu salah, padahal belum tentu. Pada umumnya awam itu bukan referensi kebenaran. Justru referensi kebenaran itu adalah yang kelompok atas, yang tinggi, kelompok yang sampai ke tingkat ma'rifah itu. Makanya itu ciri kedua daripada pengajian tasawuf kita di sini ialah itu mendekonstruksi. Apa itu mendekonstruksi? Deconstruction. Contohnya bangunan ini kan sudah ada, tapi kita robohkan. Kita ingin perbaiki ini, kan ini kan mungkin strukturnya tidak kuat. Maka kita bikin masjid yang lebih bagus, strukturnya lebih cantik dan bisa tahan gempa dan sebagainya. Itu contohnya dekonstruksi. Jadi memperbaikilah. Nanti ada rekonstruksi, membangun kembali setelah dirobohkan itu ya. Jadi mendekonstruksi pemahaman kita yang selama ini mungkin sangat sederhana, karena ustadz-ustadz kita, guru-guru kita mungkin di SD atau di mana memberikan pengertian tentang Tuhan misalnya. Sangat sederhana. Nah selama ini kan sampai kapan pengertian Tuhan itu kita pahami hanya seperti itu. Bahasa yang digunakan juga sangat mudah dimengerti. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, menyederhanakan sesuatu yang berat, yang rumit itu mereduksi pemaknaannya itu sendiri. Sampai kapan kita akan menjadi orang awam terus? Makanya itu kita mencoba untuk melakukan ekspansi dan sekaligus pendalaman makna dari apa yang selama ini kita pahami. Contohnya tentang ya Tuhan, ya apa itu Asmaul Husna. Setelah kita membahas Asmaul Husna, ternyata bukan hanya sekedar sebuah nama yang harus dihafal. Ternyata itu adalah entry point untuk mendekati Tuhan. Ya, luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman kita tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya saya sampai di situ saja. Tapi setelah kita melakukan pengkajian di sini, oh iya, rahmat rahmaniyahnya Allah itu hanya untuk orang-orang, untuk semua orang. Tapi rahmat rahimiyahnya untuk semua orang. Padahal selama ini nggak ada tuh bedanya antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba Bu, Bapak, ada nggak perbedaan signifikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ada nggak perbedaan pengasih dan penyayang? Hampir nggak ada bedanya kan? Tapi setelah kita melakukan pendalaman di masjid kita ini, malam Jumatan ini, ternyata Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu sampai di akhirat. Kalau istri kita itu hanya rahmat rahmaniyah, hanya istri kita sampai di dunia. Tapi kalau istri itu
mampu seperti prosedur yang dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu akan menjadi istri rahimiah kita, bukan hanya istri kita di dunia, tapi juga istri nanti di akhirat. Nah, pemaknaan lebih luas, lebih konstruktif seperti ini, inilah kajian kita di sini. Jadi tidak hanya terkungkung di dalam sebuah pengertian sederhana. Selama ini mungkin kita di majelis taklim itu pengertian kita tentang sesuatu itu sangat sederhana. Bahasa yang digunakan pun juga sederhana. Padahal yang kita definisikan itu bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang sangat complicated. Hanya karena kita memudahkan pemahaman, maka kita menyederhanakan bahasa itu. Tapi sampai kapan kita akan berhenti di pemahaman sederhana? Pemahaman sederhana itu tidak akan melahirkan akidah yang tangguh. Gampang disogok, udah pindah agama kalau perlu. Tapi dengan menukik kedalaman makna yang sangat dalam, no way. Maka itu sahabat itu dicincang badannya seperti Hamzah, tidak akan pernah berubah. Bilal diseret dengan kuda di padang pasir, melepuh semua badannya, tidak akan pernah berubah. Tetap asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena pemahaman yang dia pahami bukan pemahaman bahasa sederhana, tapi sudah sampai ke tingkat pemahaman ma'rifah yang lebih rumit. Jadi jangan takut kepada sesuatu yang rumit, karena pasti positif hasilnya Bapak Ibu. Jangan memanjakan kita dengan pengertian sederhana tentang sesuatu yang berat. Itu membiarkan diri kita itu jatuh pada keawaman kita sampai kapan? Nah, di sini kita di Sunda Kelapa, kita berusaha dengan segala keterbatasan yang saya miliki, kita mencoba untuk mengembangkan definisi-definisi itu menjadi seperti apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Termasuk juga sistem kepercayaan kita. Selama ini rukun iman, percaya aja kita. Tapi kita tidak cukup hanya dengan mempercayai sedangkal itu. Kita ingin juga di samping percaya, juga rasanya masuk akal, diterima oleh akal, dicerna oleh penghayatan dan mendalam, dan nyaman akibatnya. Sehingga kalau kita beribadah, bukan seperti terpaksa, tetapi enjoy. Tidak mungkin kita akan enjoy melakukan satu kewajiban kalau kita tidak ada pendalaman makna di situ. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, masih beribadah secara terbebani atau dengan nikmat enjoy? Berarti tasawufnya di sini berhasil dengan segala catatan kelemahan kita masing-masing Bapak Ibu. Dan ini kadang-kadang susah kita rasakan perbedaannya apa. Sampai hari ini ibu bapak masih mengatakan, biasa-biasa tuh Pak Nasar pengulangannya itu aja. Jangan diukur berdasarkan itu saja, tapi lihat shifting kita. Apa kata tetangga kita dan apa kata suami kita, apa kata istri kita, apa kata anak kita. Ada enggak sih perubahannya sebelum mengaji dan sesudah ngaji di Sunda Kelapa? Ya. Kalau enggak ada, mungkin ada kemungkinan dianya yang enggak berubah. Tapi insya Allah pasti kalau kita yang berubah, maka semuanya pun berubah. Tuhan pun akan mengubah pandangannya terhadap kita. Ya, kan ada ayatnya. Wa yamhullahu ma yasha. Allah mentip X takdir lama menjadi sebuah takdir baru. Apa yang sulit bagi Allah kalau dia mau merubah dan seterusnya. Ya. Jadi ini. Yang ketiga, kita juga merubah beban budaya kita selama ini atau culture barrier kita. Contohnya begini, asumsi budaya, asumsi pengertian yang kita anut selama ini, persepsi kira-kira seperti itu. Persepsi kita selama ini begini. Tapi begitu orang berbeda dengan kita, ada kecenderungan yang benar aku, yang salah mereka. Nah, tapi karena wawasan kita menjadi luas, ya,
maka kita menjadi arif, ya mungkin lebih arif ya kan Ibu ya. Pak, saya ingat contohnya ini, Carter Barrett ini. Kalau kita di barat ya, di Amerika, Kanada, membuang ingus di meja makan walaupun kita sama-sama itu biasa itu. Yang penting ada tisu kan? Biasa. Kalau kita, culture barrier kita itu apa itu? Menjijikkan kan? Nah, tapi jangan coba-coba untuk apa itu bunyi tenggorokan itu kalau kekenyangan itu apa? Ya? Ya kalau kekenyangan gitu kan. Bahasa Indonesianya apa itu? Ya? Ya? Sendawa. Ya. Itu dianggap kurang ngajar tuh. Itu culture barrier-nya itu. Ada cerita teman saya. Jadi gini, ada satu etnik di sini memukul kepala itu biasa itu. Contohnya ini kejadian di Mesir, di Al-Azhar. Orang-orang Turki itu kan kalau bercanda atau main nempeleng itu biasa itu, gak ada apa-apanya kan. Nah, pokoknya gak ada bebannya, yang penting gak sakit. Tapi rupanya itu diterapkan di mahasiswa Indonesia. Tempeleng, buat orang Bugis lagi. Masya Allah, bertengkar keras itu, hampir bunuh-bunuhan di situ itu. Kenapa? Karena menempeleng kepala itu bagi orang sana itu syirik. Tapi bagi orang Turki enggak, biasa-biasa, sesuatu yang sangat biasa seperti itu. Ini culture barrier ini. Nah, dengan ngaji di sini di Sunda Kelapa ini, maka kita berhenti menjadi orang Bugis. Berhenti menjadi orang Turki, tapi kita menjadi orang Islam, menjadi wise begitu ya. Jadi kita sudah tahu, oh iya. Jadi bukan pengendalian diri kita kuat, bukan, tapi pemahaman kita yang sangat dalam. Kalau pengendalian diri masih terpaksa itu ngerem di sini kan. Tapi kalau pemahaman kita, dada kita luas, nggak ada yang marah, nggak ada yang terpaksa. Ya, makanya itu di sini ibu bapak jangan alergi. Oh, apa asal ngaji tasawuf? Ini bukan murni tasawuf di sini ibu bapak. Seperti ini sebetulnya mau disebut tasawuf boleh, mau nggak, apalah nggak tahu lah. Nah, dan yang keempat itu kita akan mencoba menampilkan experience ya, contoh. Kita sering mengungkapkan, contohnya paling sering saya gunakan di sini adalah nabi-nabi, ya kan, Maryam, kisah-kisah Quran. Saya belum berani mencontohkan kisah-kisah ulama, wali-wali, karena itu masih ada yang pro kontra kan. Wah, nggak ada wali, nggak ada manusia suci, satu-satunya yang suci adalah Allah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja itu nggak boleh disebut Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina, ya kan? Marah itu. Apalagi kalau hanya wali, apalagi kalau hanya guru. Itu mengkultus individukan seseorang nggak boleh. Tapi kalau kita mencontohkan ayat-ayat Quran, kisah-kisah Nabi seperti Musa, Yusuf dan sebagainya, kalau dia mau protes Quran dong, iya kan? Nah, jadi 4 poin di sini ibu bapak sekalian, kita berusaha untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, ibu bapak, di sini kita sudah mulai tidak terlalu kaget kalau mendengarkan sesuatu yang bagi orang lain aneh. Contohnya tadi itu tentang kitab. Pak Nasar, masa sih langit kitab? Selama ini kan kitab itu Quran, ya kan? Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Contoh lain, Quran itu kan namanya adalah Al-Quran. Dari kata Quran itu artinya qara'a, menulis, ya kan? Qur'anon, sesuatu yang ditulis.
Tapi kok Pak Nasr memberikan pengertian? Enggak, pengertian lainnya juga ada. Al-Qur, Qur itu menghimpun. Ya. Al-Jam menghimpun, melakukan sintesa. Jadi Quran yang kitab-kitab suci yang pernah turun sebelumnya itu dihimpun di dalam satu bentuk kitab terakhir yang disebut Qur'anon. Jadi Qur'anon bisa berarti himpunan. Himpunan dari kitab suci intisari yang pernah ada sebelumnya itu disebut Qur'anon. Enggak kaget kan? Karena memang bahasa Arabnya iya bisa seperti itu. Nah, kalau pengertian kita hanya tunggal, Quran adalah kitab yang dibaca, tidak pernah mendengarkan Quran adalah suatu himpunan daripada nilai-nilai luhur yang pernah ada dari Allah, itu disebut Qur'anon. Jadi inilah yang kita kembangkan, pengertian-pengertian khusus yang selama ini kita pahami, kita angkat menjadi pengertian lebih luas. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dada kita menjadi semakin lapang. Semakin dadang lapang ini, maka tradisi ingin mempertahankan diri yang menyalahkan orang lain semakin kurang, ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Enak itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya kita itu tidak ada artinya kita ngaji terus menerus sepanjang waktu kalau kita tidak berkutat dari pengertian khusus naik kepada pengertian lebih universal. Ya. Fakultatif meaning kita naik menjadi universal meaning. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Kitab itu. Kita jadi ngerti di sini. Kok kalau itu kenapa pakai dzalika? Dzalika those. Kitab itu jauh sekali. Jangan-jangan bukan kitab Quran yang ini yang dimaksudkan ayat itu. Kata Kementerian Agama terjemahannya, dzalikal kitabu dalam kurung Al-Qur'an. Padahal kelanjutan ayat itu hudal lil muttaqin. Kitab yang dimaksudkan di situ petunjuknya bagi orang yang muttaqin. Muttaqin itu adalah makam paling tinggi itu. Nah, sekarang apakah kita semua muttaqin di sini? Apakah kita orang takwa semua? Makam paling tinggi belum tentu kan? Jangan-jangan yang dimaksudkan Alkitab di situ seperti kata ulama Asy'ari, bukan di sini kitab Quran ini. Kalau Quran di sini hudal linnasi wa rahmah, petunjuk bagi manusia. Tapi kitab yang dianggap Tuhan jauh di sana itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang suci, yang bersih, yang muttaqin itu. Jangan-jangan di situ Lauhul Mahfuz di sana, rahasia Tuhan hanya bisa diakses oleh orang yang mencapai tingkat mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah tersingkap. Kenapa tersingkap? Karena dosa-dosanya yang menutupinya itu sudah enggak ada lagi. Jadi satu, meningkatkan pengertian khusus menjadi pengertian lebih umum. Yang kedua, kita sengaja memasukkan diri kita ke dalam wacana kerumitan makna. Selama kita terbiasa mengkonsumsi pengertian sederhana, maka selama itu kita akan menjadi orang awam. Tapi kalau kita berani untuk mencoba masuk kepada pengertian apa adanya, kemudian meningkat menjadi bagaimana seharusnya, seperti tadi Asmaul Husna contohnya itu. Oh iya ya. Walaupun kening berkerut, tapi pada akhirnya plong rasanya. Enggak rugi deh. Ya, sewa taksi. Puas, plong. Nah. Tapi kalau kita jauh-jauh datang dari Bandung, dari Bogor, ya Pak Nasr nggak datang, atau guru kita nggak datang, atau ustadz kita nggak datang,
favorit kita nggak datang dan seterusnya. Itu ada kekesalan. Tetapi hidup ini kan harus mengalami kekecewaan. Nggak ada satu orang pun yang tidak pernah kecewa. Jadi kekecewaan itu sunnatullah. Tidak ada orang yang nyaman terus. Ya, tetapi pengajaran tasawuf kita di sini menjelaskan bahwa yang penting kita selalu berada pada zona nyaman. Nah, ini lain. Ada zona nyaman. Apa itu zona nyaman, Bapak Ibu sekalian? Begitu masuk di pekarangan Sunda Kelapa, kita berada di dalam sebuah zona lupa utang, lupa kredit, lupa segala macam. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pulang dari masjid ada SMS, udahlah nggak usah bayar, saya sudah maafkan. Mukjizat itu, Bapak Ibu sekalian. Divonis dokter, wah ini kamu harus dioperasi. Operasi silahkan. Tapi begitu pulang ngaji, periksa dokter, kok aneh, hilang penyakitnya. Ya iya. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan terhadap kekasihnya, ya kan? Orang kafirnya aja dikasih rezeki rahmat, apalagi kekasihnya sendiri. Ya. Jadi ini. Selanjutnya yang kita inginkan juga melalui pengalaman tasawuf plus ini. Selama ini kita selalu menganggap hal-hal yang seperti itu pasti negatif. Tapi kita disadarkan, oh iya ya, ternyata yang kita anggap selama ini negatif belum tentu negatif. Ternyata itu ada positifnya. Tergantung cara pandang kita. Cara pandang kita selama ini tunggal, ternyata dilihat dari sisi lain. Oh iya, saya pikir tadinya iblis, ternyata malaikat. Saya pikir tadinya malaikat, ternyata iblis. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu rahmat yang paling tinggi nilainya dari Allah Subhanahu wa taala manakala orang itu dikaruniai 4 fasal. Saya nggak tahu sudah berapa fasal yang Bapak Ibu alami. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Pertama, kita sudah semakin luas pengertiannya tentang sebuah pengertian. Iya, tadinya pengertiannya sederhana. Ternyata ya beda dong pengertian antara learning dengan thinking. Kirain sama padahal beda. Jadi mengetahui dengan scanner, mengetahui dengan rasio, mengetahui dengan emosi, mengetahui dengan spiritual, mengetahui akhirnya mukasyafah. Sudah nggak ada jarak lagi. Nah, yang kedua, kita mendekonstruksi sistem kepercayaan yang kita anut selama ini melalui cara-cara sederhana, melalui cara complicated. Karena kita tidak ingin mempertahankan kepercayaan sederhana pengertiannya, padahal itu kan ada hadis ayat Tuhan ya kan. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Kata Allah, katakan saja Muhammad, roh itu urusan Tuhanmu, enggak usah dijelaskan. Kenapa bisa dijelaskan? Biar dijelaskan seperti apa? Basicnya enggak ada kan? Nah, kita yang S8 ini sudah bisa dong menjelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi ada dekonstruksi. Jadi mendekonstruksi tadinya pengertian sederhana menjadi pengertian yang lebih sophisticated, lebih canggih. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal contoh. Ya. Kita kagum terhadap orang yang dipilih menjadi contoh kan? Iya kan Bapak Ibu? Tapi pada saat kita jadi contoh, aku mau orang lain jadi contoh, tapi aku nggak mau jadi contoh. Itu kan nggak fair. Ketika kita bersedia untuk menjadi contoh Tuhan, alhamdulillah. Di antara
1,4 miliar umat Islam, akulah yang dipilih Tuhan sebagai contoh. Walaupun contoh itu contoh negatif. Negatif menurut siapa? Menurut ibu, menurut orang lain. Apakah negatif di mata Tuhan? Belum tentu. Alhamdulillah, saya dipilih sebagai contoh oleh Tuhan. Positif. Apa positif menurut Tuhan atau enggak? Belum tentu. Jadi kalau semuanya serba belum tentu, bismillahirrahmanirrahim, serahkan pada Tuhan. Terserah engkau Tuhan, positif atau negatif. Aku ini memang sudah tidak ada, yang ada hanya engkau aja. Selama masih ada aku, orang pasti akan sering kecewa dalam hidupnya dan susah melihat Tuhan. Tapi kalau sudah mampu menghilangkan keakuannya, pasti orang itu nggak akan pernah bisa kecewa lagi. Yang kecewa itu kan aku. Kalau sudah keakuan kita sudah nggak ada lagi, ya maka yang tersisa adalah dia. Apa Tuhan bisa kecewa? Enggak. Dia maha kuasa kok. Ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu bukan hanya dalam pepatah, tapi dalam perasaan pun juga seperti itu. Ya, itu namanya kita sudah masuk surga sebelum waktunya. Nah sekarang kita sudah di jalur surga bagi orang yang sudah seperti ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua ini sudah masuk di jalur surga. Tinggal formalitasnya besok di situ itu. Mari kita berdoa semoga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.